Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Raisa dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi tentang kerja paksa Romusa. Yang pertama, pengertian Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang kepada penduduk Indonesia pada masa penjajahan. Jepang mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi awal penaklukan wilayah di Pasifik Tengah Jepang. Di Indonesia, armada Jepang sampai di pantai utara Jawa Barat. Ketika itu, tujuan Jepang ingin menguasai Bandung sebagai basis militer Belanda di Indonesia. Pada 8-9 Maret 1942, Jepang dan Belanda bertemu di Kalijati, Subang untuk menandatangani perubahan pemerintahan jajahan. Penandatanganan tersebut membuat Jepang menguasai daerah penjajahan Belanda. Jepang membuat propaganda di Indonesia dan berkeinginan menjadi negara di persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Propaganda Jepang melahirkan gerakan 3A. Yang pertama, Jepang Cahaya Asia, 2 Jepang Pelindung Asia, 3 Jepang Pemimpin Asia. Gerakan tersebut untuk menarik pemuda Indonesia bergabung menjadi Pasukan Pembela Tanah Air alias PETA. Pasukan tersebut dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 yang terdiri dari masyarakat Indonesia. Tujuan untuk menghadapi sekutu dan pertempuran selama Perang Dunia II berlangsung. Selain PETA, Jepang membuat Jawah Hakokai dengan pemimpin tertinggi Gun Seikan dan penasihat utama Insinyur Soekarno. Tujuan pembentukan Jawah Hakokai untuk menghimpun tenaga rakyat Indonesia. Jawah Hakokai lalu menjadi organisasi gabungan dari berbagai bidang dan profesi seperti Himpunan Kebangkitan Kedokteran, Himpunan Kebangkitan Pendidikan, Organisasi Wanita, dan Pusat Pedaya. Yang kedua, kerja Romusa. Tenaga kerja Romusa berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Pekerjaan ini disebut dengan Romusa atau sistem kerja paksa. Romusa berlangsung selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Awalnya Romusa dilakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerah anak laki-laki untuk bekerja karena Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. 3. Tujuan Romusa. Jepang membutuhkan bantuan untuk proses pembangunan seperti kubu, pertahanan, jalan raya, kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Tujuan Romusa adalah memperkerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda di Jepang. Tenaga kerja Romusa kebanyakan diambil dari desa-desa. Mereka yang bekerja secara sukarela dan sifatnya sementara. Tenaga kerja juga dikirim ke luar negeri seperti Burma, Malaysia, Thailand, dan Indochina. 4. Dampak Romusa. Romusa berdampak pada tenaga kerja yang mengalami siksaan dan kelaparan. Mereka dipaksa terus bekerja berat seperti meratakan bukit, menggempur batu-batu di pegunungan hingga menebang kayu di hutan. Para pekerja juga mendapatkan siksaan ketika bekerja. Dampak Romusa bagi Indonesia membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makan sampai terjadi banyaknya kecelakaan ketika bekerja. 5. Tujuan Jepang menjajah Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Negara tersebut kemudian mengambil alih Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Di Indonesia, Jepang memulai membangun kawasan industri bekas jajahan negara Eropa di mana terdapat beberapa tujuan penduduk Jepang di Indonesia seperti 1. Membuat Indonesia sebagai daerah penghasil suplai minyak mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. 2. Indonesia sebagai tempat untuk pemasaran hasil industri Jepang. 3. Mendapatkan tenaga buruh dengan upah murah sebagai tenaga kerja. Selain itu, Jepang juga memperbolehkan negara Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih bersama Jepang. Jepang juga membuat kebijakan untuk membentuk organisasi sosial dan keagamaan. Organisasi militer itu dipakai untuk mengerahkan pemuda, pemakaian sumber daya, dan kepentingan Jepang. Pada pemerintahan Jepang juga dibentuk badan militer seperti Pusat Tenaga Rakyat Putra, Jawah Hakokai, Miai dan Mashuim, Organisasi Islam, Heiho, PETA, dan Seinedan. Sekian hasil presentasi dari Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.